Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di waris khusus, edisi khusus untuk memfasilitasi teman-teman dari UNP, Universitas Nusantara PGRI Kediri pada waris ke-20 ini, webinar Ekologi Lingkungan Research Sharing Series ini akan memaparkan kajian atau penelitian teman-teman dari UNP yang akan dibawakan oleh kelompok A. Kelompok A ini akan mengangkat judul studi awal keanekaragaman tumbuhan dan potensinya di sepanjang Sungai Brantas, Kota Kediri. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Linda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok A, yaitu akan mempresentasikan dari hasil mini riset kami yang berjudul Studi Awal Keanekaragaman Tumbuhan dan Potensinya di Sepanjang Sungai Brantas, Kota Kediri, yang beranggotakan Dea Percatawati, yang kedua Rifki Takriyatu, yang ketiga saya Linda Alianawati, keempat Anggi Junita, 5 Jeli Dwi, dan yang terakhir adalah Triana Sari. Next. Pendahuluan yaitu Sungai Brantas merupakan suatu ekosistem yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang begitu melimpah. Daerah aliran sungainya memiliki peran yang penting untuk siklus hidrologi. Identifikasi tumbuhan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempermudah mengenali makhluk hidup. Next. Metode penelitiannya yaitu pada penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023 di sepanjang aliran Sungai Brantas, Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan teknik yang dilakukan adalah observasi langsung. Yang menjadi sampel adalah tumbuhan yang diamati, kemudian ditentukan habitus, lalu menghitung jumlah tumbuhan beserta potensi terhadap lingkungan. Next. Di sini kami mengambil 5 titik yang akan dijadikan sampel, yang dimana pertama itu adalah Kelurahan Mojoroto, yang kedua juga Kelurahan Mojoroto, ketiga Mojoroto juga, dan keempat Taman Brantas, yang kelima adalah di Jalan Mejen Sungkono nomor 18, Kecamatan dan Kota Kediri. Next. Dari hasil yang kami temukan, yaitu ada beberapa tanaman yang berada di titik yang kami lakukan pengamatan. Yang pertama adalah enceng gondok. Habitusnya adalah herba, jumlahnya lebih dari 100 dan bermanfaat sebagai hias. Kemudian ada talas dan juga habitus herba, jumlah lebih dari 100, bermanfaat sebagai pangan.
kemudian ada pohon waru, pohon kersen, pohon pisang, kemudian pohon lemtoro, kangkung, pagar, gelodok tiang, pucuk merah, dan kelengkeng. Next. Dari hasil ini kami menemukan herba, yaitu yang berjumlah 16. Perdu 9, kemudian pohon yang berjumlah 29, dan semaknya berjumlah 1. Next. Next. Dari kesimpulan yang kami lakukan pengamatan, yaitu dari hasil penelitian, bahwa diperoleh data bahwa setiap tanaman yang tumbuh memiliki berbagai fungsi, yaitu salah satunya sebagai peneguh jalan, bahan pangan manusia, bahan pakan hewan, ternak, sebagai tanaman obat, dan sebagai hiasan untuk memperindah taman dan lingkungan sekitarnya. Baik, dari sini saya kembalikan kepada Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih, Linda, atas paparan presentasi kelompok A. Sesi berikutnya kita akan sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan, saran, masukan, saya minta Mbak Safa untuk memberikan saran, masukan, atau pertanyaan. Dan terima kasih Mbak Anggra sudah share paparannya. Silakan Mbak Safa. Baik, Pak Roni, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 20, kelompok A, Wildris 20 yang sudah memaparkan hasil penelitiannya. Saya izin bertanya terkait hasil penelitian teman-teman. Kan dijelaskan di metode ada titik pengambilan sampel, ada titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun, di hasil teman-teman itu tidak dijelaskan atau disebutkan apa saja, jenis apa saja yang ditemukan di titik 1, 2, 3, 4, hingga 5. Karena di tabel-tabel yang teman-teman paparkan di hasil dan pembahasan itu tidak ada keterangan semisal kayak talas didapatkan di titik mana, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa tolong dijelaskan jenis apa saja yang didapatkan dari titik 1, 2, 3, 4, hingga 5. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Karena itu kan salah satu hal yang penting karena untuk bisa mendapatkan jenis-jenis itu kan teman-teman sudah mengupload di 45 titik itu. Jadi teman-teman mungkin bisa tolong dijelaskan di setiap titik itu mendapatkan jenis apa saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Safa. Silakan teman-teman, apabila ada jawaban, kenapa titiknya tidak dicantumkan di hasil, kemudian atau bisa ditambah dengan anggota
kelompoknya, silakan. Silakan. Linda atau yang lainnya? Saya izin membantu, Pak. Oh, silakan dia. Ya, pada titik pertama yaitu pos yang berada di belakang kampus, yaitu terdapat eceng gondok, talas, rumput, pohon waru, pohon kersen, pohon pisang, pohon lamtoro, kangkung pagar, dan glodok tiang. Pada titik ini merupakan titik yang selanjutnya pada titik di Taman Berantas terdapat pucuk merah, andong palem, kelengkeng, daun ungu, sambang darah, pandan Bali, mangkokan, pisang, lantana kuning, serai, Pisonia grandis, kuncir merah, Prunimus japonicus, kencana ungu, jambu air, jalak merah, ketapang, bira, pedang-pedangan, palem kuning, pepaya, cemara, adam hawa, hanjuang, sawo kecik, tabebuya, belimbing, kamboja, serta lamtoro. Untuk tanaman yang berada di titik 3, yaitu pada titik yang belakang warung-warung penjual makanan terdapat pohon pisang, pohon sengon, singkong karet, lamtoro, pletekan atau kencana ungu, pohon pepaya, pohon mangga, eceng gondok, tales, beringin, jati putih, gelagah, katuk, srikaya, ketela singkong, nangka, jati, rambutan, anting-anting, temulawak, rumput kerbau, dan belentang. Yang selanjutnya di parkir area Taman Berantas terdapat pohon trembesi, pohon mahoni, rumput gajah, dan pohon pisang. Ada juga ketapang, menjangan, cabai, bayam merah, dan kangkung pagar. Itu saja dia. Sudah, Pak. Terima kasih dia atas tanggapannya. Di sini karena ada dua partisipan lain, Mas Alvin sama Mas Januar, mungkin ada masukan, saran, atau pertanyaan, silakan. Permisi Pak Roni. Ya, silakan. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya pemaparan yang sangat bagus. Yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman UNP ya. Nah, dari sekian banyaknya tumbuhan yang diperoleh atau didapatkan dari observasi tersebut, adakah tumbuhan yang menurut teman-teman itu menarik? Misal nih, tumbuhan ini hanya terdapat di sini, atau misalnya nih, tumbuhan ini itu termasuk tumbuhan langka atau tumbuhan endemik gitu, teman-teman. Kalau ada, yang mana? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Oke, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak Rani. Iya, terima kasih Mas Alvin. Silakan dari kelompok A menjawab pertanyaannya. Izin menjawab, Pak. Tidak ada. Karena di sepanjang sungai itu sudah digunakan sebagai pemukiman dan dialihkan fungsi ada juga sebagai taman, juga terdapat penambangan pasir seperti itu. Oh iya Dan ya. juga tanamannya untuk yang ditanam untuk bahan pangan seperti itu, seperti ketela, pepaya, mangga seperti itu. Ya, terima kasih Dea atas jawabannya. Jadi seperti itu. Mas Januar, mungkin ada yang disampaikan, saran, masukan, pertanyaan?
Karena di Waris ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa join ke Waris. Cukup, Pak, tidak. Oh ya, makasih banyak. Jadi ini adalah sesi terakhir pertemuan kelompok A ini dalam bentuk Waris Webinar Ekologi Lingkungan Research Series ke-20, dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mbak Anggra, Mbak Safa, Mas Alvin, Bu Tutut, sudah sampai sejauh ini. Dan teman-teman mahasiswa seluruhnya, saya ucapkan terima kasih.